Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafif Taufik Ramadan dengan NIM 1030 12300 318 dari kelas Manajemen Project gabungan IF04. Oke, di sini saya akan menjelaskan em, tugas dari Manajemen Project TIK, yaitu membuat membuat desain grafis dan juga kemudian desain grafis itu dijelaskan melalui presentasi yang akan saya lakukan. Oke, di sini saya sudah membuat desain grafisnya, yaitu isinya berupa poin-poin yang sudah disebutkan di LMS yang akan saya jelaskan sebentar lagi. Oke, kita mulai saja dari pengertian dari manajemen project. Apa sih itu manajemen project TIK? Manajemen proyek TIK adalah proses merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan, dan mengendalikan sumber daya teknologi maupun sumber daya manusia ya untuk mencapai tujuan proyek dengan batasan waktu, biaya, dan kualitas tertentu. Jadi tujuan daripada manajemen proyek ini ya untuk mengorganisasi atau mengatur suatu proyek untuk mencapai tujuan tertentu, entah itu tujuan manfaat, tujuan waktu, tujuan biaya, dan juga tujuan dari kualitas produk yang ingin dicapai. Kemudian, dari segi karakteristik, project dan operasional. Apa sih bedanya project dan operasional itu? Kita bagi di sini jadi beberapa aspek ya. Yang pertama dari segi tujuan, durasi, ada dari segi tujuan, durasi, output, resiko, dan juga sumber daya. Kalau project tujuannya adalah mencapai hasil yang unik, yang beda, yang tidak biasa. Sedangkan operasional itu hanya tujuannya untuk aktivitas rutin saja, tujuan yang monoton. Lalu dari segi durasi, project itu sifatnya sementara, sedangkan operasional berkelanjutan. Lalu dari segi output, project menghasilkan produk dan layanan baru, sedangkan operasional hanya melakukan pemeliharaan saja terhadap sistem atau produk yang sudah ada. Lalu dari segi resiko, tentu saja project memiliki resiko yang lebih tinggi dibandingkan operasional. Lalu dari segi sumber daya, project itu sifatnya juga sama sementara, sedangkan operasional biasanya lebih permanen. Oke, itu dari segi karakteristik, perbedaan project dan operasional. Lalu selanjutnya kita akan membahas jenis organisasi project, yaitu ada tiga. Pertama, fungsional, yaitu tim mengikuti struktur departemen, seperti TI, keuangan, dan juga HR, atau Human Resource. Lalu yang kedua, ada matrix, yaitu kombinasi antara fungsional dan juga project. Biasanya anggota timnya itu mempunyai dua atasan. Lalu ada yang ketiga, projectize atau tim dibentuk khusus untuk project dan dibubarkan setelah selesai biasanya. Oke, selanjutnya adalah proses manajemen project. Jadi manajemen project ini tentu saja mempunyai proses atau tahapan mulai dari awal yaitu tahap initiating atau mendefinisikan project dan mendapatkan persetujuan. Nah, biasanya di sini em, inilah tahap awal atau langkah pertama dalam manajemen project, yaitu mendefinisikan project. Apa sih project yang mau kita buat? Apa sih tujuannya? Dan biasanya disinilah proses pembuatan proposal, ya, yaitu initiating. Kemudian yang mana nanti mendapatkan persetujuan. Jika persetujuan itu sudah didapat, kita lanjut ke tahap kedua, yaitu planning. Planning menetapkan rencana kerja. Nah, biasanya ada WBS atau work break schedule, terus ada jadwal, lalu ada anggaran. Nah, ketika planning, nah di bagian planning ini biasanya menghasilkan banyak sekali dokumen seperti SOP,
ya tadi WBS, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya, planning sudah oke, kita lanjut ke executing, yaitu melaksanakan rencana project. Nah, ketika sudah terexecute, ya, selanjutnya adalah memonitoring dan controlling. Apakah kerja em, pekerjaan yang dilakukan ini benar atau sesuai dengan planning sudah dibuat di tahap 2 tadi. Lalu setelah itu ada closing atau menyelesaikan project dan mendokumentasikan hasil. Lalu setelah itu, ya, itu adalah merupakan proses manajemen project. Lalu selanjutnya ada sertifikasi manajemen project. Jadi kalau kita mau jadi seorang project manager, ada beberapa sertifikasi yang bisa diambil. Yang pertama, atau yang biasanya tingkat paling tinggi atau mencangkup global. Ada PMP, Project Management Professional, ya, PMI, atau bisa disebut juga PMI. Nah, ini biasanya sertifikat global, sertifikat yang em, bisa digunakan di seluruh dunia. Yang mana kalau orang sudah ngambil sertifikat ini, berarti dia sudah terakreditasi bisa memimpin project project dia bisa menghandle suatu project dengan baik dan benar sesuai standarisasinya. Nah, lalu ada CAPM atau Certified Associate in Project Management. Lalu ada Prince 2 Foundation atau Practitioner. Ini em, berbasis di UK atau England. Lalu ada Scrum Master. Lalu ada em, CompTIA Project Plus. Atau biasanya ini cocok nih buat yang pemula. Lalu selanjutnya kita membahas tools. Tools-tools apa saja sih yang digunakan di manajemen project? Ya, yang pertama ada Microsoft Project atau penjadwalan dan pengelolaan tugas. Nah, digunakan untuk melakukan penjadwalan dan pengelolaan tugas. Lalu ada Trello, ada beberapa. Trello, Asana juga ClickUp. Nah, biasanya ini adalah untuk manajemen tugas berbasis Kanban. Lalu ada Jira, cocok untuk project Agile atau Scrum. Ada Slack atau Microsoft Teams untuk kolaborasi dan komunikasi tim. Lalu juga Google Workspace untuk dokumentasi dan monitoring project. Jadi setiap tools punya kegunaannya masing-masing yang bisa kita gunakan nih untuk membantu kita dalam memanajemen suatu project. Oke. Nah, di sini ada juga website atau sumber informasi project. Nah, di sini ada PMI, tadi gunanya untuk mengambil sertifikasi, ada Prince2.com, informasi mengenai metodologi Prince2, ya salah satu metodologi manajemen project juga. Lalu ada projectmanagement.com, komunitas dan template, ada smartsheet.com, nah gunanya untuk tools dan artikel manajemen project. Lalu ada Coursera atau Udemy, itu biasanya untuk kursus online untuk manajemen project TIK. Jadi buat orang-orang yang ingin belajar mungkin masih awam tentang project management atau masih tahu dasarnya saja dan ingin lebih mengenal lebih dalam tentang manajemen project, ya dia bisa mengakses Coursera. Dan itu adalah kursus online tentang manajemen project TIK. Oke, mungkin seperti itu saja penjelasan dari saya mengenai tugas manajemen project TK. Oke, kalau ada salah mohon dimaafkan. Oke, mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.